Ketika sebuah tembok Cina sudah tidak berguna untuk melawan serangan jutaan makhluk monster, datanglah seorang pemanah hebat yang berhasil menyelamatkan negeri Cina. Dan inilah alur cerita The Great Wall. Di sebuah lembah yang tandus, ada beberapa orang yang sedang dikejar oleh suku yang menghuni lembah itu. Dengan kecerdikan yang mereka miliki, orang suku itu berhasil dikelabui. Namun salah satu dari mereka harus mengalami luka yang cukup serius. Hal ini membuat mereka harus beristirahat sejenak. Di sini kita pun tahu, maksud kedatangan mereka berada di lembah ini di mana mereka sedang berusaha mencari sebuah benda yang bernama Mesiu. Karena dengan bubuk itu akan membuat senjata yang sangat hebat bagi negara mereka. Tapi saat sedang beristirahat, Snowman. I took its hand. We need to move. dari kesunyian malam, muncul sebuah makhluk mengerikan yang berhasil membunuh sebagian dari mereka. Namun untung saja makhluk itu berhasil dikalahkan, dan tangan dari makhluk itu berhasil dipotong. Setelah kejadian itu, sekarang hanya tersisa 2 orang. Keesokan harinya, kedua pria ini kembali dikejar oleh orang-orang suku di sana, yang ternyata masih berusaha untuk mengejar mereka. Pengejaran itu membawa kedua orang ini ke sebuah tembok yang sangat besar, dengan ratusan prajurit yang telah siap untuk menangkap mereka berdua yang terlihat mencurigakan. Kedua pria ini bernama William dan Tovar. Dengan terpaksa William dan Tovar harus menyerahkan diri kepada prajurit yang berada di tembok itu. Karena jika mereka kembali ke lembah itu, mereka akan dibunuh oleh para suku di sana. Setelah ditangkap, William dan Tovar ditahan dan diadili. Mereka ditanyai apa tujuan untuk datang ke negeri ini. Mereka mengaku hanya datang untuk berdagang. Wang yang seorang ahli strategi bertanya kepada mereka setelah melihat potongan tangan makhluk itu. Wang bertanya bagaimana bisa mereka yang hanya berdua bisa mengalahkan seekor Tautei. Ya, karena makhluk yang telah menyerang mereka semalam bernama Tautei, sebuah makhluk mitologi yang sangat kuat. Tak lama kemudian sebuah masalah terjadi, di mana hari yang ditakuti oleh para pasukan ini akan segera datang. Ternyata tujuan tembok ini dibangun untuk menahan sebuah makhluk mitologi yang bernama Tautei itu. Sebuah makhluk yang selalu datang menyerang setiap 60 tahun sekali. Semua prajurit yang berada di tembok itu mulai bersiap-siap menghadapi serangan makhluk itu. Karena tepat di hari ini telah genap 60 tahun. Melihat persiapan dari seluruh pasukan ini, William dan Tovar sangat dibuat kagum. Karena setiap warna di baju zirah mereka memiliki arti. Warna hitam untuk pasukan darat, merah untuk para pemanah, dan biru untuk para pasukan wanita. Dari kejauhan jutaan Tautei telah datang. Tembakan pertama pun dilepaskan. Namun sialnya jumlah Tautei sangatlah banyak. Dan seluruh Tautei ini memiliki ratu untuk mengendalikan mereka. Bahkan ratu Tautei ini memiliki penjaga yang sangat kuat. Meskipun mendapatkan banyak serangan, gak ada satupun yang berhasil mengenainya. Dan perlahan, Tautei mulai naik ke atas tembok. Melihat kondisi yang semakin kacau, seorang pria bernama Ballard melepaskan ikatan dari William dan Tovar. Dan disinilah William dan Tovar menunjukkan skill bertarung mereka.
Setelah pertarungan usai, Ratu Tautei memerintahkan pasukannya untuk mundur. Seluruh Tautei yang berada di sana seketika mematuhi perintahnya untuk segera mundur. Setelah melihat Tovar dan William bertarung, para jenderal pun mulai mengakui kehebatan kedua pria ini. Karena dengan hebat telah mengalahkan beberapa Tautei. Mereka berdua pun dibawa ke barak untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba Ballard datang untuk menemui William dan Tovar. Dia menawarkan sebuah ide gila, di mana mereka akan mencuri bubuk mesiu dan pergi ketika para Tautei menyerang kembali. Karena sebenarnya, Ballard adalah orang yang sama dengan William dan Tovar. Tujuan Ballard datang ke negeri ini adalah untuk mencari bubuk mesiu. Namun 25 tahun yang lalu, dia ditangkap dan ditahan di tembok ini. Setelah itu, William dan Tovar diajak ke ruangan makan. Ketika sampai di sana, mereka berdua disambut serta diberikan penghormatan. General Shao welcomes you. We are honored. Karena telah berhasil mengalahkan beberapa monster serta menyelamatkan seorang prajurit. Dan karena ini adalah sebuah penyambutan, seorang komandan meminta William untuk menunjukkan kehebatan memanahnya. They wish to see you shoot. On my count. Amigo. Pull. William pun duduk bersama Komandan Lin untuk menikmati makanan. Setelah berbincang cukup lama, Lin mengajak William untuk mencoba sesuatu yang gila, yaitu menyuruh pria ini untuk melakukan tugas para prajurit cewek, di mana William akan melompat dan harus percaya bahwa dia akan selamat. 信任. 信任 means trust. Trust in each other. Namun William menolaknya. Kemudian William, Tovar, dan Ballard mulai mematangkan rencana mereka demi mencuri bubuk mesiu dan kabur ketika perang kembali terjadi. Tak lama kemudian, mereka dipanggil untuk bertemu Wang. Karena rupanya, ahli strategi Wang telah menemukan cara melemahkan Tautei. Setelah dipelajari olehnya, Tautei ternyata takut dengan magnet, karena magnet akan mengganggu komunikasi mereka dengan sang ratu. Karena sejatinya, Tautei adalah makhluk yang bergerak dan bertindak sesuai perintah ratu mereka. Tanpa ratu, Tautei akan mati. Dan di malam itu, sebuah masalah kembali terjadi, di mana ada 2 ekor pengintai Tautei yang telah berada di tembok. Dengan penuh hati-hati, mereka pun berhasil mengalahkan 2 ekor Tautei itu. Tapi sialnya, seorang jenderal sekaligus pemimpin di tembok ini harus kehilangan nyawanya setelah kejadian itu. Sebelum kematiannya, dia memberikan Lin sebuah tugas, di mana Lin akan melanjutkan tugasnya untuk memimpin para pasukan. Dan sebelum menghembuskan napas terakhir, dia mengatakan kepada Lin untuk jangan meremehkan para Tautei, karena sejatinya Tautei itu seperti manusia, di mana mereka akan selalu berkembang juga. Setelah itu, Wang menjelaskan kepada semua orang bahwa kelemahan Tautei adalah magnet. Namun untuk memastikan hal itu, mereka harus mengujinya dengan cara menangkap seekor Tautei dan mencobanya. Namun untuk menangkap Tautei diperlukan rencana yang matang. William yang merupakan seorang yang berpengalaman dan memiliki darah orang barat mengatakan kalau cara menangkap ikan paus mungkin bisa diterapkan untuk menangkap para Tautei dan dibutuhkan sebuah harpun untuk melakukannya. Keesokan harinya, seluruh pasukan mulai bersiap untuk melawan para Tautei yang akan kembali dan mereka memiliki prioritas untuk bisa menangkap seekor Tautei agar bisa menguji teori magnet itu. Di tengah kabut yang tebal ini, tanpa mereka sadari, ternyata Tautei sudah berada di bawah tembok dan siap menyerang. Peperangan pun kembali terjadi, namun tujuan utama mereka selalu gagal, karena ternyata para Tautei ini semakin pintar.
Bahkan mereka bisa melepaskan diri dari serangan harpun yang terjadi. Seekor Taute berhasil terjerat oleh sebuah harpun, dan itulah harapan terakhir mereka. Namun William mengatakan untuk jangan menarik secara langsung, karena harpunnya bisa patah. Dengan penuh keberanian, William pun turun ke bawah tembok dan melawan para Taute yang mencoba menolong seekor Taute yang telah terkena harpun itu. I'm only saving you so I can kill you myself. Mancing mania, mantap. Seekor tangkapan berhasil diamankan. Taute yang berukuran cukup besar berhasil diamankan oleh Bang William ini. Di malam hari mereka pun menguji kebenaran tentang teori magnet itu. Dan benar saja, Taute melemah ketika terkena radiasi magnet. Melihat hal itu, seorang yang merupakan utusan dari ibu kota mengatakan kalau penemuan ini harus disaksikan oleh raja. Namun Wang bilang kalau itu terlalu berbahaya. Tapi percuma saja, ini orang sangat bebal. Di sisi lain William pun bertemu dengan Tovar, dan Tovar mulai membicarakan tentang rencana kabur mereka. Tapi William merasa kalau dia harus tinggal untuk beberapa saat, karena William merasa kalau negeri ini membutuhkan bantuan mereka. Di malam itu, sebuah hal yang mengerikan terungkap. Ternyata selama ini, para Taute telah membuat jalan untuk menembus tembok. Dan semua peperangan yang terjadi hanyalah sebuah pengalihan dari mereka. Diam-diam mereka mulai mencuri bubuk mesiu yang berada di ruangan yang tersembunyi. Tak lama kemudian, William pun datang untuk mencegah. Namun nasib sial harus menimpa William ketika Ballard menjatuhkan sebuah besi ke arahnya. Di sebuah ibu kota yang merupakan ibu kota dari negeri ini, Taute yang berhasil ditangkap mulai disaksikan oleh para petinggi di sana. Kita kembali kepada William. Setelah kejadian tadi, William pun ditangkap. Bisa kita lihat kalau Jenderal Lin sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Tapi untung saja, seorang prajurit yang telah diselamatkan oleh William menceritakan semua yang terjadi. Bahwa William sebenarnya tidak bersalah, namun William harus ditahan atas semua ini. Sementara itu, Tovar dan Ballard berhasil melarikan diri dari tembok. Namun ternyata, Ballard malah mengkhianati Tovar. Selama ini Ballard punya niat buruk di mana dia hanya memanfaatkan William dan Tovar. Di sisi tembok, semua prajurit akan bersiap-siap untuk pertempuran selanjutnya. William yang telah dibebaskan bertanya kepada Wang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, para Taute akan menuju ke arah ibu kota demi menyelamatkan teman mereka yang telah ditangkap. Wang mengatakan kepada William untuk mengambil apa saja yang dia inginkan dan pergi dari tempat ini segera. Namun William yang peduli memutuskan untuk membantu mereka melawan para Taute dan gak memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, para petinggi kota malah menjauhkan magnet dari Taute yang telah ditangkap. Dan hal itu membuat Taute itu kembali sadar. Setelah sadar, Taute tersebut memberikan informasi kepada ratu mereka. Sementara itu, Ballard rupanya bernasib sial di mana para suku perbukitan telah menangkapnya. Bahkan dia harus mati karena ledakan yang disebabkan ketololan yang dilakukan oleh para suku itu. Dengan penuh keberanian, Jenderal Lin bertarung melawan para Taute. Tapi, karena jumlah mereka yang sangat banyak membuat Jenderal Lin harus terpojok. Di waktu yang tepat, William dan Wang berhasil tiba dan menyelamatkan Jenderal Lin yang hampir saja menjadi makanan para Taute. Di sini Wang menjelaskan,
Cara terakhir untuk mengalahkan para Taute ini dengan membunuh ratunya. Untuk melakukannya, mereka harus memanfaatkan waktu ketika sang ratu menerima makanan. Mereka pun memanfaatkan Taute yang pernah ditangkap dengan menempelkan beberapa bom mesiu agar menjebak Ratu Taute itu. Rencana pertama pun berhasil. Namun semua itu belum selesai, karena rencana kedua harus dilakukan, di mana William harus bisa memanah Taute dengan sebuah panah bom agar bisa meledakkan Taute yang telah ditempelkan oleh bom itu. Namun saat mencobanya, William selalu gagal karena Taute penjaga selalu menghalangi setiap panah yang telah diluncurkan. Hingga pada akhirnya, hanya tersisa satu bom mesiu untuk ditembakkan. Dan kondisi semakin diperburuk ketika Ratu Taute mulai mengetahui keberadaan mereka. Seluruh Taute pun diperintahkan untuk menangkap William dan Ling. Wan pun melemparkan batu magnet kepada Jenderal Lin karena mereka berdua lah harapan satu-satunya negeri ini, walaupun dia harus mati. Dengan penuh perjuangan, sang Ratu Taute telah berhasil dihancurkan, yang membuat seluruh Taute di negeri ini telah berhasil dikalahkan. Setelah semua itu, William pun pergi untuk kembali bertemu temannya, yaitu Tofar, yang ternyata Tofar telah ditangkap dan dipenjara. William mengatakan kepada Tofar kalau Jenderal Lin memberikannya dua pilihan, di mana dia harus memilih salah satu di antaranya, yaitu Tofar atau bubuk mesiu yang banyak. Namun sebagai teman yang sangat baik, William memilih temannya untuk dibebaskan. Setelah semua kekacauan ini, William dan Tofar melanjutkan perjalanan mereka, yang bahkan mereka telah menjadi pahlawan penyelamat bagi seluruh rakyat Cina. Gimana nih film kali ini? Film tentang monster emang seseru itu buat ditonton. Ya walaupun ini adalah film jadul dan lawas, tapi kualitasnya masih sangat layak di tahun ini. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus saling percaya kepada teman dan jangan sesekali mengkhianati mereka, karena sejatinya mengkhianati teman lebih buruk daripada sampah. Dan segini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika video ini menghibur. Iqbal di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.